Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tahun 2020, kita dikejutkan dengan berita mewabahnya virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Penularannya yang begitu cepat, yaitu hanya dengan berjabat tangan, batuk maupun bersin. Akhirnya, pemerintah setempat mensosialisasikan tentang betapa pentingnya social distancing atau menjaga jarak satu sama lain yang berjarak 2 meter. Indonesia sendiri mengkonfirmasi adanya warga yang terkena virus corona yaitu pada bulan Maret 2020. Setelah itu, pemerintah memutuskan untuk pembelajaran via online atau daring di semua jenjang pendidikan. Lantas, usaha apa saja yang dilakukan oleh warga atau perangkat desa setempat untuk mendukung usaha dari pemerintah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19? Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Suyardi sebagai salah satu warga dari Desa Gondang. Selamat siang Bapak Suyardi. Ya, selamat siang. Ya, saya ingin bertanya mengenai usaha apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di desa ini sendiri. Jadi dari desa sendiri dilakukan penyemprotan disinfektan massal dari rumah ke rumah. Lalu setiap warung-warung makan ataupun apapun itu, toko-toko semuanya menyediakan tempat untuk cuci tangan maupun hand sanitizer. Lalu yang kedua, untuk rumah makan juga kita tidak memperbolehkan warga untuk makan di situ, jadi harus take away ataupun dibawa pulang. Nah, untuk masyarakatnya untuk mendukung program ini ya hanya berdiam diri di rumah, tidak keluyuran kalau tidak penting-penting banget. Lantas untuk para kaula muda di desa ini sendiri apakah cukup menaati peraturan untuk berdiam diri di rumah atau masih ada yang berkeluyuran? Untuk para kaula muda sendiri mungkin masih ada ya Mbak yang egois, memikirkan diri sendiri dengan mereka beralasan bahwa ya tubuh kita masih kuat, kita tidak mungkin terkena penyakit itu, tapi mereka tidak mengetahui mungkin dari luar mereka membawa, setelah sampai di rumah bertemu bapak ibunya yang imunnya rendah dan bapak ibunya kena kan kita juga tidak tahu. Dari kita sendiri Mbak biasanya untuk setiap warung kopi dilakukan pengecekan. Jadi kalau ada yang masih nongkrong atau apa ya kita hukum dengan hukuman yang ringan, tapi ya pasti bikin efek malu atau apa, dan mereka akan berpikir ulang untuk keluar 2 kali gitu. Contohnya hukumannya itu ya seperti push up atau menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Di tengah wabah COVID-19 ini kan juga marak ya Pak, marak perampokan, pencurian dan sebagainya. Lantas untuk di desa ini sendiri, apakah juga marak terjadi pencurian, perampokan, dan kalau iya apa upaya yang dilakukan masyarakat Pak? Jadi di desa ini sendiri ada yang istilahnya hampir dikonangi ya Mbak, apa ya bahasa Indonesianya, di hampir tertangkap, bukan tertangkap, cuman dikonangi lah gitu. Jadi ada salah satu teman saya itu tahu ada mas-mas, terus pas ditanyain, masnya ini mau kemana gitu, kok celingak-celinguk gitu kan, terus katanya masnya mau ke pasar. Lalu teman saya ini bilang arah pasarnya ini ke selatan loh mas gitu, tapi masnya ini tetap kekeh untuk
ke utara gitu Mbak. Jadi kayak udah apa ya, udah kayak kok aneh ya, udah diberitahu ke selatan tapi tetap aja ke utara, berarti ada sesuatu hal yang mungkin janggal atau tidak benar. Akhirnya warga setempat untuk masyarakat setempat akhirnya memutuskan untuk melakukan ronda malam dan ya untuk menjaga keamanan dari desa ini sendiri begitu Mbak. Lalu Pak, ini kan di Desa Gondang juga Kecamatan Gondang. Untuk di Desa Gondang sendiri itu sudah ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau belum? Atau bagaimana Pak? Kalau untuk di Desa Gondang sendiri belum ada yang terkonfirmasi ya Mbak. Tetapi kalau di Kecamatan Gondang itu sudah ada 4 yang terkonfirmasi, 2 positif coronanya dari desa Kiping, 1 lagi dari desa Mojarum, dan 1 lagi dari desa Sepatan. Begitu Mbak. Jadi untuk di desa Gondang sendiri alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi positif, dan semoga tetap tidak ada yang terkonfirmasi positif, dan semoga wabah ini cepat selesai gitu ya Mbak. Jangan sampai lebaran kita malah karantina di rumah, nggak bisa ke rumah-rumah tetangga begitu Mbak. Ya pastinya semua juga mengharapkan semoga wabah ini segera selesai dan segera hilang, terutama di negara kita tercinta ya Bapak, di Indonesia. Dan terima kasih untuk Bapak Suyardi yang telah melonggarkan waktunya sebentar untuk berbincang-bincang mengenai COVID-19 ini. Saya Safira Rizky Aulia undur pamit.